Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dengan Aditya. Hari ini saya akan coba share terkait dengan teknik interview, tips dan triknya apabila teman-teman berada dalam situasi interview kerja, sehingga teman-teman bisa menghadapi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para interviewer dengan cukup baik. Sesuai dengan janji saya akan coba berikan tips dan trik interview dengan cukup singkat. Semoga cukup jelas dan membantu teman-teman nanti dalam melamar pekerjaan. Saya mulai. Tentu dari video saya sebelumnya sudah saya sampaikan, interview itu memang harus banyak persiapan yang bagi teman-teman untuk siapkan. Jadi kalau misalkan teman-teman dipanggil untuk interview memang harus mempersiapkan beberapa hal, tentu CV, kemudian penampilan, dan ketiga adalah kira-kira apa yang ingin teman-teman tawarkan kepada perusahaan. Sehingga kalau misalkan teman-teman memang nantinya ditanya terkait dengan skill, terkait dengan pengalaman kerja dan lain-lain, teman-teman sudah siap dengan hal itu semua. Baik, bagaimana cara kita untuk supaya sukses dalam interview kerja? Saya akan ambil salah satu teknik di mana tekniknya disebut adalah teknik STAR. Tapi sebelum jauh ke sana, saya akan sampaikan bahwa interviewer atau recruiter itu tentu akan coba menggali dan juga ingin mengenal teman-teman lebih jauh. Tentu teman-teman ingat dengan fenomena gunung es, di mana dalam gunung es itu terdapat bongkahan yang paling besar itu di dalam, di mana kita tidak bisa melihatnya. Kalau misalkan kita melihat di pandangan mata kita di atas permukaan air, tentu kita akan merasa bahwa gunung ini kecil, padahal sampai di bawah ternyata memang cukup besar. Dan ini secara psikologis ada beberapa hal yang memang tersimpan di dalam jauh di bawah alam sadar kita dengan jumlah yang cukup besar, yaitu ada unconscious mind dan juga superego kita, di mana terdapat potensi-potensi yang terdapat di masing-masing individu. Kalau teman-teman lihat di sini ada social role, self image, trait dan motif. Dan memang saat ini yang bisa terlihat adalah performance teman-teman, yaitu di atas permukaan seperti skill, knowledge, dan yang mungkin tampilan-tampilan perilaku yang bisa terlihat pada saat interview kerja atau bahkan dalam hal bekerja nanti teman-teman. Baik, kembali ke teknik STAR tadi. Kenapa sih STAR ini sangat mudah dan bisa digunakan teman-teman sebagai apa namanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para interviewer? Sebenarnya begini, interviewer itu tentu akan melihat pengalaman yang masa lalu atau teman-teman memiliki suatu pengalaman kerja situ mana teman di dalam, dan kami sebagai seorang interviewer atau recruiter ingin melihat seperti apa teman-teman kan dari awal sampai bagi sila gitu ya, caranya apa kan gimana, dan juga tolong ceritakan dari awal dengan akhir peranmu seperti apa gitu. Star itu terdiri dari S-nya itu adalah situation, ya, kemudian atau dari T-nya adalah task, kemudian action dari A-nya, dan R atau R terhadap result. Teman lihat mulai sendiri, situation itu teman-teman akan diminta untuk mendeskripsikan suatu situasi. Kemudian tasknya teman-teman akan diminta untuk menceritakan what needed to be done. Apa tugas teman-teman nih supaya cepat selesai atau bisa selesai dengan baik pekerjaannya. Kemudian actionnya, apa yang teman-teman lakukan. Dan tanda kutip adalah teman-teman yang lakukan, bukan orang lain atau orang yang tidak terlibat dalam tugas teman-teman. Dan terakhir adalah resultnya seperti apa. Misalkan begini, saya sebagai interviewer akan menanyakan kepada teman-teman. Tolong ceritakan, pengalaman Anda pada saat Anda menangani suatu kegiatan atau kegiatan apapun yang Anda lakukan, dan seperti apa yang Anda lakukan dan bagaimana hasilnya. Nah, saran saya apabila pertanyaan-pertanyaan ini dilontarkan oleh interviewer, teman-teman cukup, mengingat, teknik STAR ini, formula untuk menjawabnya. Pertama adalah teman-teman harus mendeskripsikan situasi yang teman-teman pernah lakukan. Contoh seperti yang saya pernah dapatkan pada calon interviewer atau calon kandidat saya dalam sesi interview saya dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan menyatakan bahwa pernah mendapatkan tugas pada zaman kuliah. Kuliahnya adalah dia mengikuti pertandingan olahraga yaitu sepak bola, di mana dia berharap organisasi olahraga ini atau sepak bola ini dapat berlanjut atau bisa tetap ada di dalam fakultasnya untuk sampai tahun depan. Sehingga dengan target yang sekarang dia ingin lakukan adalah dia ingin mengikuti pertandingan-pertandingan kompetisi-kompetisi terhadap kampus lain atau yang diadakan oleh beberapa perusahaan supaya mendapatkan pendanaan yang cukup baik. Sehingga pada saat itu yang dia ceritakan kepada kami adalah situasi yang dilakukan, bahwa ini ada situasi pertandingan olahraga
dan dia harus mendapatkan pendanaan yang cukup baik sehingga bisa menghidupi si kegiatan ekstrakurikuler ini atau kegiatan kemahasiswaan ini untuk sampai ke tahun depan sehingga tetap bisa hidup dan tetap bisa berjalan kegiatan tersebut. Nah, kemudian dia menyatakan bahwa tasnya adalah dia harus bisa menyelesaikan pertandingan sebaik-baiknya dan dalam ini tentu menjadi pemenang di dalam kompetisi yang dia lakukan. Dan action yang dia lakukan pada kategori E dalam start tadi, dia melakukan sesuatu, yaitu dia sebagai ketuanya, pada saat itu kebetulan ketuanya, dan termasuk sebagai pemain di situ. Dan peran dia di saat itu adalah sangat bagus sekali karena kebetulan dia sebagai gelandang penyerang sehingga beberapa kali dia melakukan suatu assist dan juga shooting ke dalam gawang lawan dengan cukup baik. Walaupun pada babak pertama dia tidak bisa berhasil menembus gawang dari lawannya sehingga pada saat di final hal itu tetap terjadi. Sehingga pada saat dia masuk ke babak kedua di istirahat atau half time, dia memberikan motivasi kepada teman-temannya bahwa kita harus bisa berhasil, kita harus bisa melesakkan gol ke gawang lawan sehingga harapannya ekstrakurikuler ini tetap bisa berjalan dan juga fakultas mendapatkan pendanaan yang cukup baik sehingga dia bisa meneruskan aktivitas olahraga ini dengan adik-adiknya nantinya. Gitu. Nah, ternyata motivasi ini dia berikan kepada teman-temannya cukup berhasil, terbukti di babak kedua, kemudian hasilnya atau resultnya yang terjadi adalah dia bisa membalas gol kepada lawan sehingga bisa menang dengan angka yang cukup fantastis dari 2-0 menjadi 3-2 pada saat itu. Nah, dalam situasi ini dengan menggunakan formula STAR tadi, kita sebagai interviewer itu dapat melihat dan juga bisa merunutkan dari pertama situasinya bahwa dia mendapatkan tugas untuk bisa melanjutkan si kegiatan ekstrakurikuler ini menjadi kegiatan sampai tahun depan sehingga adik-adiknya bisa ikut mengikuti kegiatan yang serupa di fakultasnya. Kemudian tugas dia adalah memenangkan pertandingan sehingga pendanaan akan muncul. Dan yang ketiga adalah actionnya dia sebagai gelandang penyerang dan juga memotivasi dari teman-temannya sendiri supaya bisa memenangkan pertandingan ini di final sampai akhirnya resultnya pun sesuai yang dia harapkan menjadi 3-2. Nah, teman-teman, contoh tadi contoh yang cukup baik menurut saya karena dia bisa menceritakan dengan cukup baik dan secara runut sehingga teman-teman bisa menggunakan formula STAR ini dengan cukup baik. Nah, pertanyaannya kalau misalkan teman-teman belum tahu, kira-kira yang menceritakan apa ya Pak? Kok saya belum ada bayangan nih kalau misalnya di interview terkait dengan kegiatan saya apa sih yang perlu saya ceritakan? Teman-teman perlu siapkan dulu karena pertanyaan-pertanyaan ini biasanya pertanyaan-pertanyaan di luar setelah si interviewernya mengklarifikasi isi dari CV teman-teman. Tentu CV yang teman-teman berikan kepada interviewer akan ditanya secara detail. Ini betul apa tidak? Pernahkah kerja di sini? Sekolah di mana? Dan lain-lain. Nah, setelah itu kan pasti tidak berhenti di situ. Kita ingin melihat teman-teman lebih jauh lagi. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Atau kita menyebutnya behavioral question. Ya, contohnya adalah tiga yang saya sampaikan di sini. Ada tell us about your experience supervising a team in the past, misalkan begitu ya. Was the team successful? Nah, ini juga teman-teman bisa menjawabnya. Atau yang kedua, give us an example of an innovative and creative program that you initiated. Ya, jadi contoh teman-teman pada saat kegiatan di kuliah atau di pekerjaan sebelumnya mendapatkan tugas memberikan inovasi atau kreatif program kreatif sehingga teman-teman sebagai salah satu inisiatornya di situ. Atau teman-teman juga bisa menjelaskan apabila pertanyaannya terkait dengan describe a project or assignment you have been responsible for that require great attention to detail. Contoh berikutnya ya. Nah, tentunya teman-teman harus menjawab adalah tiga hal ini. What was your role? Apa peranan teman-teman? Kemudian apa hasilnya? What were the result atau outcomes-nya? Kemudian yang ketiga adalah what would you do? Have done differently. What would you have done differently? Maksudnya adalah apa yang pernah dilakukan teman-teman sehingga bisa melakukan tugas itu berhasil dan juga mungkin berbeda dari tugas-tugas yang lainnya. Begitu. Nah, ini yang harus teman-teman pegang. Karena teman-teman harus berlatih di rumah, kira-kira bisa membayangkan kira-kira pertanyaan nanti kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, teman-teman sudah bisa menjelaskan runutnya seperti formula STAR yang tadi, ya. S situation, T task, E adalah actions dan R adalah result. Gitu ya. Kemudian teman-teman harus juga berlatih baik dari pekerjaan sebelumnya, apakah teman-teman pernah melakukan volunteer work atau internship atau di classroom experience pada saat teman-teman jadi ketua kelas dan ada tugas dari guru atau menghandle satu murid
satu kelas, dan aktiviti yang terkait dengan hobi mungkin di luar, teman-teman mengadakan kegiatan sepeda bareng dengan teman-teman dan akhirnya teman-teman banyak yang ikut, itu kan juga suatu kegiatan-kegiatan yang menghasilkan suatu peranan teman-teman. Nah, itu juga bisa dilakukan, diceritakan. Gitu. Dan pertanyaannya, kenapa sih teman-teman kok interview berbasiskan behavioral atau perilaku ini bisa berhasil? Karena begini teman-teman, seperti yang saya tampilkan di layar, tentunya ini adalah suatu format yang terstruktur dari interview. Karena kita tahu bahwa ini teman-teman melakukannya, bukan orang lain atau bukan siapapun, tapi teman-teman yang melakukannya sendiri. Kemudian berdasarkan dari job requirement atau apa, berdasarkan paparan yang apa yang teman lakukan pada saat bekerja, sehingga betul-betul lah teman-teman yang melakukannya, jadi bukan orang lain lagi kan, begitu. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan ini akan berfokus kepada tingkah lakunya yang berhubungan dengan pekerjaan. Sehingga harapan kami sebagai interviewer, teman-teman bisa melakukannya kembali apabila teman-teman telah berhasil di masa lalu, perilakunya ini berhasil, dan juga teman-teman akan kita harapkan, kita bayangkan teman-teman nanti join dengan kami juga bisa melakukan hal-hal yang serupa atau keberhasilan-keberhasilan ini bisa dilanjutkan kembali di perusahaan kami. Begitu teman-teman. Ya, kemudian yang ketiga adalah ini juga akan dilakukan kepada seluruh kandidat. Tidak hanya teman-teman, pasti seluruh kandidat juga akan kita lakukan pertanyaan yang serupa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ini jangan-jangan cuma saya aja nih yang ditanya. Belum tentu. Kandidat-kandidat yang lain pun biasanya kita tanyakan hal yang serupa. Begitu ya. Interviewer yang baik biasanya juga akan memiliki teknik-teknik tertentu. Ya, ini salah satunya tadi, behavioral. Tapi ada juga teman-teman interviewer saat ini ada yang berbasiskan kepada profil, ada YSC, kalau teman-teman pernah dengar, dominant, influence, dan steadiness atau compliance, itu bisa saya jelaskan di video saya yang berikutnya. Kemudian juga ada yang berbasiskan kepada kompetensi. Jadi setiap perusahaan tentu punya kompetensi tertentu, dan di sana perusahaan akan menanyakan teman-teman berdasarkan kompetensi-kompetensi apa sih yang dibutuhkan dalam perusahaan. Dan biasanya perusahaan akan menembak teman-teman apakah teman-teman punya kompetensi ini. Apabila punya, teman-teman akan lulus dari interview. Begitu teman-teman. Terkait dengan tips dan trik, tentunya teman-teman harus rileks, nyaman, dan juga jangan berpikir yang aneh-aneh. Biasanya kami juga berupaya untuk meningkatkan atau menimbulkan kenyamanan buat teman-teman supaya pada saat teman-teman menjawab pertanyaan kami juga cukup baik, sehingga teman-teman gak usah khawatir. Harusnya teman-teman juga merasakan bahwa kami pun tegang juga dalam menanyakan teman-teman, karena mau nggak mau kita juga punya target dari perusahaan bahwa kita harus mendapatkan orang yang terbaik atau kandidat yang terbaik untuk tempat kami. Begitu teman-teman. Ya, selanjutnya tips dan trik akan saya sampaikan. Tentu kalau misalkan teman-teman mendapatkan undangan di masa zaman pandemi COVID seperti hari ini atau nanti setelah COVID ini berakhir, tentu online test atau video call melalui media daring atau online seperti ini, Zoom, webinar, Webex, atau juga video call, Skype, Meet, atau apapun nama aplikasinya, teman-teman harus terbiasa menggunakan pakaian yang cukup rapi, rambut juga disisir dengan baik, background di belakang juga mungkin teman-teman bisa berikan yang penampilan yang cukup baik, jangan membelakangi lemari yang isinya berantakan, atau bahkan tembok yang mungkin teman-teman bisa terlihat bahwa di situ ada coretan-coretan yang tidak sebaiknya ada di situ, atau apapun lah. Teman-teman bisa kosongkan belakang teman-teman atau menggunakan background tertentu. Biasanya di satu program tertentu ada virtual background. Teman-teman bisa menggunakan di belakang ini, menggunakan virtual background baik itu perpustakaan atau ruang kerja atau apapun, sehingga si interviewer akan tetap fokus pada teman-teman, tidak melihat ke kanan ke kiri. Atau bahkan teman-teman interviewnya pun di tempat yang tenang, tidak berada di situasi yang ramai, sehingga tidak akan terganggu oleh lalu lalangnya orang-orang di sekitar teman-teman. Sehingga mata teman-teman pun akan tertuju pada layar, tidak menunduk, tidak melihat ke kiri kanan, atau tidak melihat ke atas dan lain-lain. Begitu teman-teman. Dan juga suara teman-teman pastikan bahwa cukup clear, cukup jelas, sehingga interviewer di sana cukup bisa mendengar teman-teman dengan cukup baik. Baik, perbanyaklah senyum terakhir ya, jangan ragu-ragu untuk selalu tersenyum karena senyum itu ibadah begitu ya. Dan kami pun akan senang melihat keramahan teman-teman apabila teman-teman di interview, sehingga kita juga akan merasakan nyaman dalam bertanya kepada teman-teman. Kira-kira itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan tips dan trik untuk interview pada kali ini dengan menggunakan teknik yang cukup sederhana tapi cukup bisa membantu teman-teman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari perusahaan. Baik,
good luck, semoga berhasil buat teman-teman di luar sana dalam mencari pekerjaan yang cocok dengan teman-teman. Saya ucapkan sukses selalu dan juga stay produktif, stay positif. Sampai ketemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.